Perbedaan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai terlihat. SBY yang sering dikritik sebagai peragu justru lebih tegas dan jelas sikapnya dibanding Jokowi dalam soal pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi. Presiden Jokowi hingga Kamis belum bisa menentukan sikap terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Padahal sejak Selasa lalu, Budi sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyatakan pihaknya masih menunggu proses di parlemen. DPR justru menyerahkan lagi soal Budi Gunawan ke Presiden. DPR dalam paripurnanya sudah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Situasi itu amat berbeda dibanding era Presiden Yudhoyono. Jauh hari, SBY menegaskan kesiapannya bila anak buahnya dijerat kasus korupsi. Si pejabat itu mesti mengundurkan diri kalau tidak dicopot jabatannya. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng merupakan salah satu contoh. Andi dijerat kasus proyek Hambalang oleh KPK. Andi akhirnya menyatakan mundur dari kabinet dan dari Partai Demokrat. Hal itu juga terjadi pada menteri yang lain seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang dijerat kasus suap proyek migas. Jero mundur dari jabatannya. Sesuatu yang kini tidak dilakukan Jokowi sehingga banyak kalangan mempertanyakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ya, perbedaan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Presiden SBY mulai terlihat. SBY yang sering dikritik sebagai peragu justru lebih tegas dan jelas sikapnya dibandingkan Jokowi dalam soal pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi. Benarkah demikian? Untuk mengupas hal tersebut sudah hadir di studio Berita 1 psikolog politik Ibu Dewi Harun, dan melalui sambungan telepon juga sudah bergabung politisi PD Perjuangan Ibu Eva Kusuma Sundari. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Ibu Eva. Ya, kita langsung berdiskusi dengan Ibu Dewi terlebih dahulu yang ada di studio. Bu Dewi, saat ini kalau kita amati media sosial ada tren, ada fenomena yang ada beberapa gambar begitu menunjukkan bahwa ada fenomena ini Budi, ini Ibu Budi. Ini gimana Bu? Ya, ini refleksi daripada sindiran masyarakat kepada Pak Presiden Jokowi ya, bahwa untuk mengingatkan bahwa seperti meminta dengan nada yang halus bahwa coba tidak mengangkat Komjen Budi menjadi Kapolri. Karena apa? Karena saat ada dua hal sehingga Pak Presiden Jokowi dipilih jadi presiden adalah masalah korupsi dan masalah partai politik. Jadi rakyat itu kalau berhadapan orang udah jenuh dengan dua hal tersebut. Jadi yang namanya korupsi artinya kenapa Jokowi dipilih? Karena dianggap bersih. Sisa masa lalu tidak ada. Jadi pemimpin yang bersih, jujur, dan tidak ada masa lalu. Kemudian yang kedua, politik. Nah, di sini dua hal ini sekarang itu terlihat sekali, merasa dengan representasi dari Komjen Budi itu pengangkatannya itu kental dengan nuansa politik dan juga korupsi. Karena kan Komjen Budi dikatakan sebagai tersangka oleh KPK. Apapun adanya, memang walaupun caranya itu, sistemnya, prosedurnya itu mungkin mengagetkan atau kontroversi, KPK adalah satu lembaga yang dicintai rakyat juga. Artinya yang dipandang bahwa selama ini KPK itu kredibel ya, menjebloskan orang-orang yang kira-kira rakyat tidak suka yang korupsi itu. Dan kemudian partai politik. Dan terasa sekali rakyat masih ditinggalkan. Kenapa kok sekarang bahwa karena partai politik menyetujui, contohnya DPR kemarin setuju, rakyat tidak menginginkan bahwa Jokowi ikut itu, karena merasa DPR bukan representasi rakyat. Rakyat adalah rakyat yang kebanyakan ini. Tadi Anda menyatakan Bu Dewi bahwa rakyat merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Kita ke Bu Eva. Bu Eva, betulkah Pak Jokowi sudah meninggalkan rakyat, Bu Eva? Situasi yang dialami Pak Jokowi dilematik. Karena pengumuman KPK itu adalah dikeluarkan ketika Pak Jokowi atas dasar usulan Kompolnas menyetujui, menjamin bahwa Pak Budi Gunawan clear and clear. Jadi kita sudah masukin, atau Pak Jokowi sudah masukin surat, baru itu diumumkan. Ini situasi yang tidak dialami oleh Pak SBY, saya pikir ya. Jadi Pak Jokowi
harus menunjukkan ketaat-asasan, dan apalagi kalau dikaitkan dengan situasi yang agak memojokkan ya, saya melihat Pak Jokowi pada situasi yang sulit untuk mungkin lah kalau sudah memasukkan surat, dan tentu kan orang akan bicara dasarnya apa waktu memberikan surat. Oh ternyata Kompolnas yang menjamin bahwa rekeningnya beres, dan itu sudah ditanyakan. Jadi kalau kemudian dikatakan memang Pak Budi adalah ex-ajudan Bu Mega ya? Betul, itu fakta ya. Tapi kan Bu Mega nggak bisa menyodorkan kalau bukan presiden untuk memasukkan calon itu kepada DPR, dan atas dasar jaminan Kompolnas maka masuk ke sana, dan nggak mungkin akan ditarik kembali karena harus taat asas ditunjukkan. Oleh karena itu harapannya waktu itu DPR yang kemudian bisa mengklarifikasi dan juga meminta penjelasan pada fit and proper test dan seterusnya. Jadi ini situasi unik yang membuat Pak Jokowi tidak kemudian bisa disimpulkan meninggalkan rakyat. Karena tapi Anda tadi menyatakan bahwa situasinya. Iya, Anda menyatakan bahwa tadi apa yang dihadapi oleh Pak Jokowi saat ini adalah situasi yang sangat dilematis. Apakah di dalamnya juga ada tekanan politik dari partai dan juga mungkin katakanlah dari Bu Megawati, Bu Eva? Begini ya, siapapun yang diusulkan oleh siapapun, itu kalau Pak Jokowi nggak setuju, dan itu nggak bisa berlangsung. Bu Mega kan bukan presiden, dan di dalam undang-undang hanya presiden yang bisa mengusulkan. Dan kemudian yang seperti penjelasannya Pak Jokowi, sebetulnya Kompolnas lah yang memberikan jaminan dan kemudian mengusulkan nama-nama yang kemudian diambil oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi minta klarifikasinya ke Kompolnas ya. Baik, Bu Eva, kemudian juga yang menyeruak di kalangan masyarakat adalah ada statement bahwa Presiden SBY yang dikenal sebagai peragu saja bisa sangat tegas ketika berhubungan dengan korupsi atau pejabat yang berhubungan dengan korupsi. Lalu kemudian masyarakat berpikir bahwa kok Jokowi tidak bisa setegas SBY, begitu bagaimana nih Bu? Situasinya beda Mas. Kalau Pak SBY pada situasi sudah menyerahkan nama, dia harus menjaga wibawa juga, nggak mungkin akan menarik juga, karena dia harus dituntut untuk taat asas. Kalau sudah masukin surat ke DPR, ya akhirnya proses harus di DPR-nya, bukan kemudian Pak Jokowi menarik kembali. Jadi ini situasi yang unik saya melihatnya, dan situasi yang berbeda saya bisa begitu paham ya? kalau Pak Jokowi kemudian berharap untuk kemudian prosesnya bola sudah di DPR begitu loh maksud saya, dan nggak mungkin ditarik lagi karena akan dikecam untuk tidak taat asas. Baik, kita ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, ini masalah yang tadi orang kemudian membandingkan dengan sosok SBY yang dikatakan orang peragu saja, seperti Pak SBY bisa mengambil keputusan sangat tegas kalau berhubungan dengan korupsi begitu ya. Apa yang kemudian membedakan kalau dari sudut pandang Anda? Kalau saya setuju dengan Bu Eva, memang situasi Pak Jokowi sekarang memang dilematis. Dilematis sekali, tapi kita jangan langsung memutuskan bahwa oh Jokowi peragu, bukan seperti itu kalau saya lihat. Atau jangan-jangan mungkin masyarakat Indonesia tidak sabaran, ya, langsung balik, nggak move on gitu, balik ke belakang. Saya setuju, Mas, itulah maksudnya tidak ada sifat tidak sabaran, ada juga seperti itu. Tapi ini karena belum memahami, mungkin Siapa perlu yang belum memahami? Masyarakat bahwa jadi presiden itu nggak mudah. Artinya begini, kalau saya lebih melihat ya, saya percaya bahwa Jokowi itu Pak Presiden Jokowi adalah keinginan untuk berbuat bagi masyarakat, untuk korupsi itu besar. Tapi mungkin yang belum diketahui masyarakat bahwa situasi beliau, jadi kalau di psikologi ada behavior, perbuatan orang itu adalah personality dan lingkungannya. Nah, lingkungan ini sebagai presiden ini mungkin Pak Presiden baru 3 bulan menjabat, kemudian para pembantu stafnya yang ada juga baru juga, sehingga belum terlalu tahu, atau apakah ekspektasi masyarakat terlalu tinggi?
Ya itu juga. Jadi di sini karena terlalu tingginya mereka berharap cepat, padahal kan nggak mungkin. Mungkin sekarang yang harus ada dari pihak Presiden Jokowi menerangkan bahwa situasinya itu memang tidak mudah bagi Pak Presiden Jokowi. Karena apa? Ada perbedaan mendasar ya seimbang lingkungan tadi itu ya, bahwa kalau Pak SBY dia adalah ketua partai Demokrat, dia mendirikan. Kemudian Pak Presiden SBY adalah dia sebelumnya adalah Menko Polkam, jadi pengalaman sebelumnya yang dari bawah dari hal yang pemerintahan. Jadi Presiden. kalau kita ibaratkan di industri, Pak SBY memang sudah ada di industri itu. Sudah ada begitu di ya? situ. Sedangkan Pak Jokowi ini bisa naik loncat kelas terus dari SD, SMP, SMA langsung kuliah. Langsung S2 lagi. Langsung S2 bahkan. Nah ini berat. Nah ini mungkin ada nanti Pak Jokowi terus terang aja bahwa memang ada situasi sehingga dia pada waktu memang ada sedikit miss waktu memutuskan terburu-buru, informasi cuma hanya dari Kompolnas, kan dia bukan tidak tahu, tidak terbiasa. Baik. Informasi sudah dari BIN, dari segala penjuru itu dia merenungkan dulu. Ya, Bu baru Dewi, memutuskan. kita nanti Itu juga akan aja. membahas bahwa ini sudah 88 hari kalau tidak salah ya. Betul. Ada kemudian masalah pengangkatan menteri yang kemudian Iya. menjadi kontroversi, Betul. kemudian masalah kenaikan BBM dan Betul. sekarang masalah ini apa dampaknya ke depannya untuk sosok Jokowi sendiri. Betul. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini.